warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Susalid dari SDN Kendayakan 01 Kabupaten Tegal. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 23 November tahun 2020, saya akan melakukan pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelasnya bisa disiapkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang tidak berangkat? Ya, siapa yang tidak berangkat? Fitra, kenapa tidak berangkat? Sunat. Ya, kita doakan semoga Fitra cepat sembuh dan bisa bersekolah lagi. Ya. Kemudian kalian coba rapikan pakaian kalian. Ya, yang tadi habis bermain dirapikan pakaiannya. Ya, bajunya barangkali ada yang lepas atau yang keluar dengan sendiri dirapikan lagi. Nah, ya dirapikan ya. Nah, tempat duduknya juga yang rapi ya, biar kalian duduknya nyaman. Ya, kalau duduknya nyaman, duduknya enak, nanti belajarnya pun enak. Nah, sekarang kalian ambil buku kalian, buku tema 5. Silakan diambil bukunya. Buku cetak, buku tulis, kemudian pulpen, ya, pensil disiapkan ya. Nah, untuk memperlancar pembelajaran ya. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari ekosistem, masih ekosistem. Tema 5 ekosistem. Ya, subtema 1 ya, komponen ekosistem pembelajaran yang keempat. Nah, Pak Guru mau tanya. Ya. Nah, komponen ekosistem itu apa saja? Masih ingat kalian komponen ekosistem itu apa saja? Nah, masih. Apa saja komponen ekosistem? Makhluk hidup. Kemudian apa lagi? Ya, komponen-komponen yang tak hidup. Nah, berarti kalian masih ingat ya komponen ekosistem, yaitu ada makhluk hidup dan komponen yang tidak hidup. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu dengan menemukan pokok pikiran dan informasi penting, kalian diharapkan mampu menuliskan ringkasan dari sebuah bacaan. Jadi nanti kalian akan membaca sebuah bacaan ya, kemudian kalian mencari pokok pikirannya. Ya, kemudian mencari informasi pentingnya, kemudian diringkas. Itu tujuan pembelajaran kita. Yang kedua ya, dengan mencermati video dan peta atau gambar peta daerah ya, kalian diharapkan bisa menggambar peta dengan warna yang tepat untuk penampakan alam ya, yang berbeda tadi. Penampakan alam ya, ada ya, gunung, kemudian bukit, ada danau, ada sungai ya,
alamnya kalian gambar dengan tepat. Nah, tuh. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, ya, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok kalian. Ya. Nah, kalian diharapkan mampu membuat clipping. Ya, membuat clipping ya, yang sudah kemarin Pak Guru suruh untuk kalian membawa koran, ya, sudah dibawa korannya? Sudah, ya, nanti kalian akan membuat clipping. Nah, ya, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya, apakah keunikan yang dimiliki bangsa kita tetapi tidak dimiliki oleh bangsa lain apa? Keunikannya coba. Yo, keunikannya apa? Tanah yang subur. Ya, tanah yang subur. Terus apa lagi? Banyak tumbuhan. Banyak tumbuhan. Nah, itu termasuk keunikan yang dimiliki oleh bangsa kita. Kita akan mempelajarinya. Nah, selanjutnya, menurut pendapatmu, ya, berapakah jumlah pulau di Indonesia? Ada berapa jumlah pulaunya? 34? 29? Enggak. Ternyata pulau di Indonesia itu sangat banyak, sampai lebih dari 17.000. Kalau provinsinya memang betul ada 34, tapi pulaunya itu sangat banyak. Nah, wilayah Indonesia itu wilayah kepulauan. Ya, untuk mempelajari itu, ya, kalian bisa membaca ini. Bacalah teks, ya, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris yang ada di bawah ini. Nah, ini ya, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kalian bisa membuka buku tema kalian di halaman 29. Ya, kalian bisa membuka buku tema kalian di halaman 79. Sekarang Pak Guru ingin salah satu dari kalian untuk membaca teksnya, yang lainnya mendengarkan dengan baik. Nah, siapa yang berani untuk membaca? Nata. Ya, Nata silakan untuk membaca. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Tepuk tangan untuk Nata. Nah, tadi Nata sudah membacakan, ya, teks yang berjudul Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Ya, kalian juga sudah membacanya, mencermatinya. Nah, sekarang tugas kalian adalah apa? Nah, nih tugas kalian adalah ini. Nah, tugas kalian setelah membaca teks bacaan tadi, ya, cobalah kalian cari pikiran utama setiap paragrafnya, ya, dan informasi penting yang kalian dapat dari paragraf tersebut. Tulislah pikiran utama dan informasi penting tersebut dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Paragraf 1, ya, pokok pikirannya apa, informasi pentingnya apa. Paragraf 2, ya, sampai paragraf 3. Tadi hanya sampai paragraf 3. Nah, kemudian setelah kalian, ya, mencari pokok pikirannya, kemudian mencari informasi pentingnya, ya, kemudian kalian
membuat ringkasan dari ya pokok pikiran tadi dan informasi penting yang sudah kalian dapatkan. Nah, ayo kita sama-sama ya mencari ide pokok ya, kemudian mencari informasi pentingnya. Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian. Nah, kita akan membagikan LKPD untuk kalian. Nah, LKPD-nya ya. Pak Guru akan membagikan ini. Nah, mari kita tentukan pokok pikiran utama ya dan informasi penting yang ada di bacaan ini. Nah, tadi kan kalian sudah membaca ya, membaca tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Setelah kalian membaca, kalian disuruh untuk mencari pokok pikirannya. Kemudian informasi pentingnya apa? Setelah kalian mencari tahu pokok pikirannya dan informasi pentingnya, ya, selanjutnya nanti kalian disuruh untuk membuat ringkasan dari pokok pikiran dan informasi penting yang sudah kita dapatkan. Kita cari bersama-sama. Nah, tadi kan kalian sudah membaca. Pokok pikiran yang pertama apa? Coba ada yang bisa menjawab? Apa? Indonesia memiliki geografis yang unik. Nah, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Nah, itu adalah pokok pikirannya. Nah, pokok pikirannya. Informasi pentingnya, ada yang bisa menjawab lagi? Aku. Ya, siapa? Ya, Bapak Alwat. Apa, Pak? Di atas pulau-pulau, laut luas dibandingkan daratan. Nah, Indonesia terdiri atas pulau-pulau, ya, juga lautnya luas, ya. Ya, tepuk tangan untuk Alfat. Ada yang bisa menjawab lagi? Bilang, coba lah, apalah. Nah, tadi negara kepulauan berarti kan ciri negara maritim. Maka Gilang menjawab, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, ya, menggunakan sumber daya kelautan. Ya, tepuk tangan juga untuk Gilang. Nah, itu di paragraf yang pertama, ya. Kemudian paragraf kedua, Pak Guru ingin mendengar dari yang perempuan ini belum menjawab. Paragraf kedua, coba siapa? Kelompoknya Tias. Apa Yas? Pokok pikirannya Yas. Tias. Apa paragraf kedua Yas? Nah, iya, tepuk tangan untuk Tias. Nah, selain negara kepulauan dan maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Itu pokok pikiran paragraf kedua. Informasi pentingnya apa? Coba dari kelompoknya Iza. Informasi pentingnya apa? Mengelola. Ya, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya sebagai petani. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Iza. Nah, tadi kalian sudah membuat ringkasan ya dari Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Nah, lihat slide ini. Menurut pendapatmu termasuk apakah daerah tempat tinggal kita? Nah, termasuknya agraris atau maritim? Agraris. Kenapa agraris? Ada yang tahu? Ya, karena penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, kita lihat. Nah, kalian masih ingat ya? Kemarin kan kita sudah membuat peta Indonesia. Nah,
berdasarkan peta tersebut, ya, kalian bisa mengetahui kondisi geografis Indonesia, termasuk kenampakan alamnya. Ada gunung, ada sungai, ada dataran tinggi, dataran rendah, bukit, ya, kemudian ada danau, ya. Itu adalah kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, ya, tadi Indonesia kan sangat luas, ya. Nah, bekerja samalah dengan teman kalian untuk melakukan kegiatan berikut ini. Ya, kalian siapkan alat dan bahan, ya, yaitu alat dan gambar untuk menggambar peta atau pulau tempat tinggal kalian. Kalian ada di pulau apa? Iya, Pulau Jawa, Jawa Tengah. Kabupatennya apa? Kabupatennya Tegal. Ya, kabupatennya Tegal. Nah, Pak Guru akan menampilkan, ya, sebuah video tentang Kabupaten Tegal. Nah, kalian lihat dengan baik, ya, kenampakan alamnya yang ada di Kabupaten Tegal. Perhatikan. Terletak pada lokasi strategis di persimpangan utama serta memiliki keunggulan komparatif, yaitu potensi-potensi unik yang hanya dimiliki oleh Kabupaten Tegal, sehingga menjadi penarik bagi hadirnya investasi seperti letak geografis yang terdiri atas wilayah pegunungan, daratan dan lautan yang menjadikannya ibarat 3 zona dalam satu lengkungan. Dengan keunikan-keunikan alam dan berbagai potensinya serta keragaman produk-produk khas dan ditunjang oleh infrastruktur sarana dan prasarana yang terus diperbarui untuk kemajuan Kabupaten Tegal guna mewujudkan visi Tegal Gotong Royong yang dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumber mata air pegunungan alami dapat dinikmati di objek wisata Guci. Nah, tadi kan kalian sudah melihat video Kabupaten Tegal. Ya, di sana ada kenampakan alam, yaitu ada daerah Guci, itu dataran apa? Tinggi. Kalau kita di sini termasuk apa? Dataran. Tadi juga ada gambar di daerah laut. Ya apa tidak? Nah, pekerjanya sebagai apa kalau di laut? Nelayan. Tadi juga ada yang sedang memanen padi. Ya, itu adalah, ya, wilayah kita dengan kenampakan alamnya. Sekarang, ya, kalian membuat gambar, ya, peta, ya, kenampakan alam yang ada di daerah kita sendiri, yaitu daerah Kabupaten Tegal. Pak Guru akan menampilkan petanya, ya, peta Kabupaten Tegal. Ya, ini kenampakan alam Kabupaten Tegal. Ya, ini daerah kita di sini di Walrejo. Nah, ini kalian silakan buat peta seperti ini. Ya, peta Kabupaten Tegal secara kelompok.
Nah, jadi secara kelompok kalian buat petanya. Pak Guru sudah menyiapkan petanya. Nah, kalian tinggal meniru saja peta Kabupaten Tegal. Nah, Pak Guru akan berikan pada setiap kelompok. Nah, ini kelompoknya Rizky. Ya. Nah, ini. Nah. Nah, sekarang ya secara kelompok kalian gambar peta Kabupaten Tegal ini yang sudah Pak Guru bagikan. Berarti satu kelompok satu. Dengan menggambar ini kalian berdiskusi. Ini daerah apa ya? Ini daerah apa? Biar kalian tahu. Ya. Kemudian dikasih warna sesuai kenampakan alamnya. Kalian tadi sudah secara kelompok ya menggambar peta daerah kita yaitu Kabupaten Tegal. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Ada kenampakan apa saja tadi di Kabupaten Tegal? Sungai, gunung, air terjun, buci, ya. Ya. Kalian sudah menggambarkan itu pada peta kalian ya yang sudah kalian buat. Sekarang petanya dikumpulkan. Ya. Ya, kalian sudah membuat peta ya Kabupaten Tegal seperti ini. Ya, ini dari kelompoknya bisa ya. Ya, ini sudah bagus ya. Ya. Selanjutnya wilayah kita kan luas. Ya, NKRI itu luas. Ya, sangat luas. Oleh karena itu, ya, kita harus menjaga ya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan cara apa? Nah, kita akan belajar itu. Ya, nih. Nah, kalian bisa membaca teks ya, usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, nih. Coba salah satu dari kalian untuk membaca teks ini. Coba Arjun dibacakan teksnya. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah Dr. Jawa Setovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Setovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Tepuk tangan untuk Arjun. Nah, selanjutnya ya tadi kan kalian sudah menyimak bacaan yang sudah dibacakan oleh Arjun. Sama seperti tadi kita mencari ide pokok atau pikiran utama ya, kemudian mencari informasi pentingnya. Nah, sama seperti tadi. Ya kita kan sudah membuat ya tadi di bacaan Indonesia negara maritim dan agraris. Nah, coba ada yang bisa menentukan pikiran di paragraf pertama ini? Ya, bilang. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Ya, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan tidak terlepas dari organisasi Budi Utomo. Tepuk tangan untuk Gilang. Nah, jadi Dr.
Wahidin Susilo Busodo ini dan Dr. Sutomo berusaha membandingkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya apa? Persatuan dan kesatuan. Ya, coba ya, kalian bahas, kita bahas. Mengapa tanggal 20 Mei merupakan tanggal berdirinya Budi Utomo? Ada yang tahu? Ya, apa? Karena organisasi Budi Utomo merupakan langkah awal bagi Indonesia mengalami kebangkitan nasional yang ditandai dengan bangkitnya rasa dan semangat kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Gilang. Nah, sekarang bersama kelompok kalian buatlah clipping ya, yang menunjukkan usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat ya. Carilah bahan dari surat kabar dan majalah ya. Kemarin kan Pak Guru sudah menugaskan kalian untuk membawa koran atau majalah, sudah dibawa? Sudah. Sekarang diambil korannya ya. Cara membuat clipping yang pertama tadi kalian harus menentukan temanya. Temanya apa tadi? Usaha mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalian pada saat ini kalian mencari tema itu yang berkaitan dengan usaha mempertahankan kesatuan ya Republik Indonesia. Ya, tadi kalian sudah membuat clipping tentang usaha mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi cara membuat clipping ini ya, menentukan tema, ya, kemudian mengumpulkan data-data, ya kalian sudah membuatnya. Nah, ini ya salah satu contoh ya punya teman kalian yang sudah dibuat nih ya, ini sudah selesai ya. Ini kalian sudah membuat clipping seperti ini ya, bagus, ini hasilnya sudah sangat bagus. Nah, tadi ya kalian sudah membuat clipping tentang usaha ya, usaha dalam ya menjaga persatuan Indonesia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya. Tadi kita sudah belajar tentang ya pokok pikiran ya, kemudian
informasi penting. Kemudian kita membuat ringkasan. Membuat ringkasan itu ya bisa kita cari dengan apa tadi? Dengan mencari apa tadi? Ide pokoknya. Kemudian informasi pentingnya, pikiran pokoknya. Kemudian kita rangkai menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah bacaan ringkasan dari sebuah bacaan. Ya, selanjutnya ya, tadi kita juga sudah mempelajari tentang menggambar peta. Kita menggambar peta apa tadi? Ya, peta Kabupaten Tegal. Ya, peta Kabupaten Tegal. Untuk penampakan alam yang berbeda kita memberikan apa? Memberikan apa? Penampakan alam yang berbeda. Memberikan warna yang berbeda. Iya, memberikan warna yang berbeda juga. Ya, untuk penampakan alam yang berbeda. Selanjutnya tadi baru saja ya, negara kita kan sangat luas. Ya, negara kita sangat luas. Nah, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, kesimpulannya ini ya. Nah, kesimpulannya kita bisa membuat ringkasan dari sebuah bacaan dengan cara mencari pokok pikiran dan informasi penting. Ya, kemudian dalam membuat peta kita bisa memberikan warna yang berbeda pada setiap penampakan alam. Ya, kemudian wilayah Indonesia yang sangat luas harus kita jaga. Nah, ini kesimpulan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi pembelajaran kali ini, ya, kita akan melakukan pengerjaan soal evaluasi. Ya, ini sudah kamu usahakan soalnya. Ya, jangan lupa ditulis nama dan nomor kalian. Kerjakan sendiri-sendiri ya, biar kalian tahu kemampuan kalian sampai mana. Kalau sudah selesai pengerjaannya, silakan dikumpulkan hasil evaluasinya. Ini dikumpulkan. Boleh ketua kelompoknya? Kumpulkan. Ya, kumpulkan buat ini. Nah. Ya. Buat sini. Kelompoknya Jun. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa kalian nanti di rumah belajar sebelum pulang ya, berdoa terlebih dahulu. Ucapkan doa kelas.